Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya, dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini, di malam ini, sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Baik ya, salam sehat untuk kita semua, oke? Baik ya, jadi saya akan membacakan komentar di kolom-kolom video di channel YouTube Safa Health ya, oke? Ya ini ya, jadi ini ada pertanyaan dari Indrianto. Mas, ada nggak penyakit sinusitis yang penderitanya nggak ngeluarin ingus dari lubang hidung, malahan mengalirnya dari belakang tenggorokan? Ya oke, ini ya. Ya, ini ya, jadi sinusitis itu tidak harus beringus ataupun pilek ya, bisa juga mampat saja, atau bisa juga keduanya, atau mampat ataupun pilek ya. Nah terus sinusitis adalah mampat atau pilek yang 2 minggu tidak sembuh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada penyakit mampat atau pilek tidak sembuh selama 2 minggu, itu patut dicurigai bahwa itu sinusitis ya. Karena kalau misalkan pilek atau mampat biasa itu kan paling beberapa hari, maksimal 1 minggu ya sembuh ya. Tapi kalau misalkan 2 minggu tidak sembuh, itu adalah sinusitis ya. Nah ini ya, jadi ada nggak kasus yang sinusitis itu ingusnya itu mengalir di belakang tenggorokan? Ya jawabannya adalah ada dan banyak. Memang penyakit sinusitis itu gejalanya memang seperti ini ya. Jadi ada lendir atau ingus yang mengalir di belakang tenggorokan atau hidung bagian belakang, yaitu adalah tanda-tanda sinusitis ya. Nah terus efek yang lain ya, bisa di nyeri di kepala, kemudian sakit kepala, di pipi, kemudian di dahi terasa sakit seperti ditusuk-tusuk, itu adalah sinusitis ya. Itu ya, jadi jawabannya adalah ada, dan itu memang gejala sinusitis ya. Nah terus kemudian ini dari kumis tipis ya. Apakah gendang telinga yang pecah sebelah kanan aman untuk melakukan irigasi nasal? Oke. Ini ya, jadi memang beberapa dokter ada yang menyarankan untuk irigasi nasal tidak cocok untuk penderita gendang pecah. Akan tetapi memang secara prinsip itu tidak masalah, karena irigasi nasal itu airnya itu hanya lewat ya. Jadi air masuk dari lubang hidung kiri, kemudian nanti ke sinus maksila, terus yang sinus di belakang hidung, kemudian keluar ya, itu ya. Jadi tidak masalah karena airnya itu hanya mengalir, jadi tidak masuk ya. Nah terus kemudian ternyata dia juga DM di Instagram Safa Health ya, oke. Ini ya, ini ya Kak, kalau gendang telinga pecah sebelah kanan, apa boleh melakukan irigasi nasal ini ya? Terus saya jawab, halo selamat siang, secara prinsip tidak masalah, karena irigasi nasal itu air hanya lewat dan dari rongga hidung ya. Akan tetapi memang hidung dan telinga ada saluran penghubung, jadi kemungkinan air bisa keluar dari telinga. Oke. Nah terus kemudian dia langsung merespon, baik Kak, makasih udah saya coba dan aman-aman saja. Oke. Ya, jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang ada gendang telinga bolong atau itu aman ya, karena ini sudah melakukan dan aman ya, jadi tidak masalah ya. Karena memang secara prinsip irigasi nasal itu air itu hanya lewat dari rongga hidung saja ya, tidak ke lainnya gitu ya, gitu ya. Memang antara hidung dan telinga itu ada saluran penghubung, yaitu saluran Eustachius ya. Dan memang juga bisa ya air itu masuk ke telinga ya. Tidak harus oleh penderita gendang telinga yang bolong. Kadang pun saya juga sama gitu. Beberapa teman-teman yang lain yang melakukan irigasi nasal, ketika dia kurang rileks atau tidak kuat untuk tahan nafas atau apa, karena ada aliran udara itu, bisa airnya itu juga keluar dari lewat ke telinga gitu ya. Itu juga bisa itu. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan irigasi nasal itu rileks dan tenang, pokoknya jangan panik ya, tenang dan rileks. Jadi pengertian irigasi nasal rileks itu artinya adalah pasrah. Jadi biarin aja, jadi nggak usah dipikir gitu ya, biarin aja, kita nikmatin aliran airnya ya, mengalir gitu ya. Jadi jangan tegang gitu. Nanti kalau misalkan tegang itu ya, memang beberapa ada yang mengalami sakit di telinga, terus air masuk telinga gitu. Ya itu ya, jadi irigasi nasal untuk gendang telinga pecah itu aman ya. Oke, silakan teman-teman belajar irigasi nasal di channel YouTube Safa Health ya, atau di Instagram juga banyak. Itu ya.
Jadi pernah saya mengajarkan untuk 3 tips irigasi nasal. Yang pertama adalah teriak A, terus kemudian nafas lewat mulut, kemudian yang ketiga adalah buka mulut lebar-lebar gitu ya. Jadi memang untuk teman-teman yang awal untuk melakukan irigasi nasal memang sebaiknya adalah teriak A. Jadi ketika air masuk kita langsung teriak A, karena dengan teriak A itu nanti kita bisa nafas dari mulut juga gitu kan, sehingga hidung itu ya benar-benar mengalirkan air. Jadi istilahnya hidung itu dinonaktifkan sementara, jadi aliran udara hanya lewat mulut. Oke, jadi tidak akan kehirup, karena nanti kalau kehirup itu nanti ya akan pedih gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman itu adalah rileks, silakan belajar irigasi nasal dengan lancar gitu ya. Terus kemudian ya pastikan 1 kali irigasi nasal adalah 500 cc gitu, karena kalau misalkan 10 atau 20 cc atau kurang dari 500 cc itu tidak akan ada pengaruhnya teman-teman melakukan irigasi nasal. Hidung tidak akan bersih, kotoran-kotoran tidak akan terbilas, tercuci gitu ya. Karena memang irigasi nasal itu adalah cuci hidung, bukan sekedar membasahi hidung. Oke. Itu ya. Ini ya komentar dari tadi Indrianto dan Kumis Tipis gitu. Terus kemudian ini dari Aminastiti ya, ini saya baru saja mengalami Kak, kemarin tiba-tiba keluar ingus bau. Panik akhirnya googling dan memang geram kiri atas saya bermasalah. Ya ini harus cabut gigi dulu atau gimana ini ya? Jadi ini kemungkinan adalah sinusitis dentogen ya. Jadi sinusitis yang disebabkan oleh infeksi gigi ya. Nah ini menyerangnya adalah ke sinus maksila, yaitu maksila itu adalah sinus di pipi ya, pipi kiri dan kanan. Karena ini geraham kiri, jadi ini sinusnya maksila kiri atau sinusitis sebelah kiri ya. Nah terus memang efeknya adalah seperti sinusitis kronis, jadi hidungnya itu bau ya. Sama seperti yang saya alami dulu juga sinusitis kiri. Nah hidung kiri saya bau tidak sedap ya, bau seperti bau bangke itu ya. Jadi solusinya adalah disembuhkan dulu sinusitisnya dengan cara cuci hidung ya. Jadi kalau misalkan sinusitisnya sudah sembuh ya, sudah mendingan ya, baru dilakukan cabut gigi. Jadi jangan dicabut gigi dulu baru irigasi nasal ya, karena kalau misalkan dicabut gigi dulu nanti ingus akan turun dari lubang gusi dan rentan sekali untuk infeksi itu. Jadi silakan disembuhkan dulu sinusitisnya dengan cara irigasi nasal atau cuci hidung ya. Nanti 2-4 minggu kan sinusitisnya atau baunya atau ingusnya itu sudah hilang ya, baru bisa dilakukan untuk pencabutan gigi gitu ya. Jadi ya